Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Nadia Fauzani. Pada video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan atau mereview jurnal yang berjudul Alur Sistem Pilek atau Pemilihan Elektronik berbasis QR Code untuk pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS MAN 1 Kabupaten Sukabumi, yang disusun oleh Siti Nadia Fauzani dan Rika Rahmawati dengan dosen pengampu Bapak Sihabudin MPD MKom. Review paper. Pendahuluan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat di berbagai bidang menuntut adanya dorongan inovasi baru terhadap pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS khususnya di MAN 1 Kabupaten Sukabumi. Pemilihan dengan cara manual menyebabkan ketidakefektifan dalam pemilihan suara, apalagi jika harus menghitung jumlah suara yang telah terkumpul satu persatu. Bahkan, penggunaan kertas yang digunakan oleh pemilih untuk melakukan pengambilan suara hanya akan menjadi tumpukan kertas yang sudah tidak digunakan lagi setelah pemilihan berakhir. Oleh karena itu, perlunya sebuah sistem yang mampu memberikan pemecahan masalah tersebut, salah satunya yaitu sistem pilek atau pemilihan elektronik berbasis QR Code sebagai inovasi pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS yang dapat mempermudah pemilih dalam memberikan hak suara dan membantu panitia dalam memproses suara yang masuk, sehingga proses pemilihan Ketua OSIS bisa berlangsung secara adil, jujur, terbuka, cepat, tepat, dan efisien karena dapat diakses dengan komputer. Literatur review. Dalam proses literatur review ini dilakukan dengan pencarian beberapa artikel, paper, maupun jurnal yang dipublikasikan pada tahun 2019 dan 2020. Dengan menggunakan database Google Scholar, menggunakan kata kunci penerapan e-voting dalam pemilihan Ketua OSIS. Artikel yang muncul kemudian dipilah sehingga tidak ditemukan artikel dengan judul yang sama. Selanjutnya, artikel, paper, atau jurnal disortir berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Artikel yang mencantumkan abstrak saja akan dieliminasi, sehingga diperoleh artikel atau jurnal yang akan dianalisis. Nah, ini adalah hasil pencarian jurnal. Jurnal yang pertama yaitu Sistem Informasi e-Voting untuk pemilihan Ketua OSIS di SMK Strada 2 Jakarta yang dipublikasikan pada tahun 2019, yang ditulis oleh Pia Ristiani, Eni Heni Hermaliani, dan Dwi Yuni Utami. Jurnal yang kedua yaitu dengan judul Implementasi Framework Laravel untuk e-Voting pemilihan Ketua OSIS SMK Cikini berbasis web, yang dipublikasikan pada tahun 2019 dan ditulis oleh Muhammad Farhan dan Asri Wahyuni. Jurnal yang selanjutnya yaitu berjudul Rancang Bangun Sistem e-Voting Pemilihan Ketua OSIS SMA Marti Siswa Semarang berbasis web, yang dipublikasikan pada tahun 2020 dengan penulis Firman Setiawan dan Fandi Indra Pratama. Dan yang terakhir yaitu jurnal atau paper dengan judul Aplikasi e-Voting untuk pemilihan Ketua OSIS di SMA XYZ berbasis web responsif, yang dipublikasikan pada tahun 2020 dan ditulis oleh Dahlia. Nah, ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai paper atau jurnal yang telah kita cari tadi. Di sini ada subjek penelitiannya dan kemudian hasil atau kesimpulan dari jurnal-jurnal tadi. Pembahasan. Dalam pembahasan ini dijelaskan alur sistem pilek atau pemilihan elektronik untuk pemilihan Ketua OSIS menggunakan alat bantu pengembangan sistem yang digunakan yaitu UML. Pada jurnal yang saya akan jelaskan ini, di sini menggunakan 3 diagram, yaitu activity diagram, use case diagram, dan class diagram. Activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan workflow atau aktivitas dari sebuah sistem. Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan sistem informasi yang akan dibuat. Class diagram merupakan diagram yang menggambarkan kelas-kelas dalam sebuah sistem dan hubungannya antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, pembahasan pada jurnal ini yaitu desain tampilan sistem.
Desain ini merupakan tampilan antarmuka sistem, baik dengan admin maupun dengan pengguna. Nah, diagram yang pertama yaitu activity diagram sistem berjalan pemilihan Ketua OSIS MAN 1 Kabupaten Sukabumi. Nah, pada gambar di samping yaitu activity diagram aktivitas pemilihan Ketua OSIS yang sudah berlangsung atau sedang berjalan di MAN 1 Kabupaten Sukabumi. Nah, gambar di samping dapat dijelaskan atau diketahui bahwa proses pemilihan Ketua OSIS ini akan diawali dengan presentasi visi dan misi para kandidat. Lalu siswa yang telah mendengarkan presentasi akan mendapatkan kertas suara dari pengurus OSIS yang menjadi panitia pemilihan. Selanjutnya, apabila siswa telah memilih, maka kertas suara akan dikumpulkan lagi ke panitia pemilihan. Lalu selanjutnya panitia akan melakukan perhitungan apabila seluruh siswa telah memilih para kandidat. Kemudian barulah setelah perhitungan akan diumumkan siapa yang terpilih sebagai Ketua OSIS periode berikutnya, khususnya di MAN 1 Kabupaten Sukabumi. Nah, untuk diagram yang selanjutnya yaitu activity diagram sistem usulan pemilihan Ketua OSIS MAN 1 Kabupaten Sukabumi, yang di sini direncanakan atau dirancang yaitu dengan membuat suatu sistem pilek atau pemilihan elektronik atau berbasis komputer. Nah, di sini menggunakan berbasis QR code. Nah, diagram di samping merupakan activity diagram sistem usulan proses pemilihan Ketua OSIS berbasis QR code yang dilakukan admin, sistem, dan pemilih atau siswa. Diagram selanjutnya yaitu use case diagram sistem untuk admin. Use case diagram di samping menunjukkan hak akses apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang admin pemilihan pada sistem pilek tersebut. Nah, di sini admin dapat mengakses menu, kemudian melakukan input atau tambah data pemilih, kemudian dapat mengakses atau mengelola data pemilih, misalnya dengan mengedit atau menghapus data pemilih. Kemudian admin pun dapat mengelola data kandidat atau calon ketua OSIS di MAN 1 Kabupaten Sukabumi, dan kemudian admin pun dapat melihat hasil voting. Kalau di sistem ini yaitu menggunakan grafik. Nah, kemudian diagram yang selanjutnya yaitu use case diagram sistem untuk siswa atau pemilih. Nah, jadi gambar di samping itu menunjukkan atau menggambarkan hak akses apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang siswa atau pemilih dalam proses pemilihan Ketua OSIS. Nah, di sini pemilih dapat melakukan login, kemudian scan QR code di kartu pemilih sebagai tanda bukti atau tanda pemilihnya. Kemudian melakukan voting atau pemilihan, dan yang terakhir adalah logout atau keluar dari sistem. Nah, kemudian untuk diagram yang terakhir di sini ada kelas diagram sistem pilek atau pemilihan elektronik. Nah, kelas diagram di samping menggambarkan arsitektur dari database yang menampung data sistem pilek atau pemilihan elektronik. Nah, di sini berupa atau terdiri dari tabel dan di dalamnya ada atribut, bisa dilihat di gambar di samping. Nah, yang selanjutnya yaitu desain tampilan antarmuka admin. Yang pertama adalah tampilan menu admin. Di sini terdiri dari beberapa button, yaitu tambah pemilih, kemudian data pemilih, cek pemilih, dan hasil pemilihan. Kemudian ada juga di situ button TPS. Nah, di sini berarti nanti seorang admin dapat mengakses aktivitas tersebut. Nah, tampilan yang kedua yaitu tampilan tambah atau input data pemilih. Di sini seorang admin dapat menginput atau menambah data pemilih dengan cara men-scan QR code dari kartu pemilih. Di sini ada NIS, nama lengkap, jenis kelamin, dan juga kelas dari siswa atau pemilih tersebut. Nah, kemudian di sini masih desain tampilan antarmuka admin. Yang selanjutnya adalah tampilan hasil inputan data pemilih. Jadi setelah seorang admin melakukan input data pemilih atau tambah pemilih, maka akan tersimpan dan dapat dikelola, misalnya dapat menghapus, mengedit data pemilih pada form tersebut. Dan kemudian ada tampilan cek data pemilih. Nah,
Nah, selanjutnya adalah tampilan grafik hasil voting atau pemilihan. Jadi seorang admin dapat mengakses atau melihat hasil dari pemilihan ketua OSIS ini dalam bentuk grafik. Yang selanjutnya adalah desain tampilan antarmuka pemilih. Di sini yang pertama ada tampilan utama sistem untuk pemilih. Nah, nanti ketika pemilih atau siswa itu akan disajikan, pertamanya itu tampilan seperti itu. Dan kemudian nanti siswa akan mengklik button masuk ke TPS. Dan kemudian yang kedua ada tampilan login TPS. Nah, ketika seorang pemilih atau siswa telah mengklik button masuk ke TPS, maka akan muncul tampilan login TPS. Nah, di sini pemilih atau siswa melakukan scan barcode yang ada di kartu pemilih yang telah dibagikan oleh admin atau panitia pemilihan. Dan jika siswa tersebut atau pemilih tersebut terdaftar, maka akan masuk ke dalam, ada tampilan tempat pemilihan ketua OSIS. Nah, setelah login dengan men-scan barcode yang ada di kartu pemilih, maka siswa akan diarahkan ke tampilan yang ini, yaitu ada tulisan tentukan pilihanmu, dan di tempat inilah siswa atau pemilih dapat menentukan pilihannya dengan cara mengklik salah satu button yang ada pada tampilan tersebut, yaitu di situ dicontohkan dengan paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Nah, gitu teman-teman. Dan untuk kesimpulan dari review jurnal atau paper ini yaitu bahwa sistem pilak atau pemilihan elektronik dengan QR code berbasis komputer ini yaitu menghasilkan sistem yang efektif dan efisien. Karena hasil pemilihan dapat langsung diproses dan dapat langsung diketahui hasilnya siapa yang akan menjadi ketua OSIS berikutnya, serta ramah lingkungan karena penggunaan kertas sudah tidak diperlukan sebanyak saat pemilihan masih dilakukan secara manual. Kemudian, harapan penulis sistem ini dapat benar-benar diterapkan di Men 1 Kabupaten Sukabumi dan sekolah-sekolah lainnya. Itu yang dapat saya sampaikan khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.